Oke, shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Jumat belajar Alkitab bareng. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih telah memimpin kami sepanjang selama siang ke depan. Terima kasih telah memimpin kami sehingga episode belajar Alkitab bareng ini sudah sampai yang ke-11. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, saya yang membagikan, kepada teman-teman yang mendengarkan, boleh menjadi manfaat bagi kami boleh makin cinta Yesus, makin mencintai kebenaran, dan kami makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, hari ini kita ngebahas tentang yang ke-11 ini tentang belajar mengasihi Allah dalam perjalanan hidup. Biasanya teman-teman apa tuh biasanya kan saya suka setelin lagu ya di depan. Saat ini enggak, Jumat ini enggak ya. Kenapa? Karena materi kita hari ini sangat sulit dan kemungkinan akan lebih panjang waktu yang diperlukan. Nah, judul kita hari ini adalah belajar mengasihi Allah dalam pergumulan hidup. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, kita ada baiknya masuk mengingat materi-materi Jumat yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Nah, pertama tentang manusia baru. Manusia baru itu apa? Waktu Jumat yang pertama kali saya sudah pernah katakan manusia lama yang telah mengenal kebenaran Alkitab dan melakukan perintah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, karena dia sudah mengenal Alkitab, kebenaran Alkitab, artinya dia juga bertobat, memberikan diri dibaptis dan menjadi satu bagian dari tubuh Kristus. Kemudian di realitas kehidupan manusia baru itu ada di Efesus 4 ayat 17-32 dan Kolose 3 ayat 5-17. Dan keberadaan manusia baru itu nyata. Kita bisa lihat di jemaat Efesus. Di Rasul Paulus pernah menuliskan surat ya pada jemaat di sana. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 1-10. Dan orang-orang yang setia kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di akhir zaman. Wahyu juga, kita Wahyu menuliskan ada di Jemaat Philadelphia. Jemaat ini satu-satunya yang mendapat pujian ya dari malaikat ya. Ini ada di Wahyu 3 ayat 1-13. Dikatakan Jemaat Philadelphia dengan kekuatan yang tidak seberapa, tapi dia setia untuk melakukannya. Itulah kondisi akhir zaman, jemaat yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jemaat yang mengaplikasikan hidupnya sebagai manusia baru. Nah, interaksi manusia baru dalam dunia ini yang kita itu menghadapi tantangan dalam pergeseran moral ya yang sangat rentan karena orang-orang sekitar kita belum tentu mengenal firman Tuhan, dan ketika
kita firman Tuhan hendak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak persoalan juga kita bergumul dengan iman kita, dan itu yang membuat perjuangan kita semakin berat. Dan di kitab Wahyu di akhir zaman ada sekitar 6 gereja, 6 jemaat yang mendapat celaan. Ini sebagai bukti bahwa kita perlu berhati-hati. Pertama, kita harus waspada ya dengan kualitas kesabaran dan ketekunan kita mengikuti Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Alkitab ya, kebenaran Injil. Itu ada terjadi di jemaat Efesus. Kita Wahyu menuliskan demikian. Kemudian waspada juga terhadap kualitas kebenaran yang sudah kita adopsi, yang kita sudah baca dari firman Tuhan. Itu juga terjadi penurunan di jemaat Pergamus. Kemudian bagaimana dengan kualitas motif kita mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, pelayanan kita. Itu juga menjadi celaan di bagi jemaat Tiatira. Kemudian juga bagaimana dengan semangat kita untuk melayani dan ikut di dalam melakukan kebenaran firman. Apakah kita sudah menjadi lelah atau kita juga menjadi bosan? Itu dialami oleh jemaat di Sardis. Kemudian apakah juga kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dan ternyata kita salah mengadopsinya, sehingga kita mengalami juga apa yang namanya kekerasan hati. Nah, ini sungguh sangat sayangkan. Ini terjadi di jemaat Laodikia. Nah, sebenarnya realitas perubahan manusia lama dan dari manusia baru itu tergantung pada visi baru apa yang kita dapat dari hasil kita belajar firman Tuhan. Nah, di sini saya membawanya di Roma 12 ayat 1-5 tentang visi mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Karena hanya dengan hal inilah, cara inilah kita bisa menjadi serupa dengan Allah dan tidak serupa dengan dunia, supaya juga kita boleh mengalami pembaharuan akal budi ya, dan cara berpikir kita udah seperti cara berpikir Alkitab. Nah, tapi untuk menghasilkan visi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dibutuhkan yang namanya daya tahan, daya juang untuk menghidupi visi. Dan untuk kita menghidupi visi, tentunya kita harus menguasai diri. Dan tentunya lagi ini berhubungan dengan ukuran iman, kualitas iman yang kita miliki saat ini. Ya, ada tahapan-tahapan untuk berubah ya, sehingga kita akan mengalami adaptasi, memposisikan diri, memberi respon yang benar dalam pelayanan, dalam persoalan yang kita hadapi. Terus bagaimana kita menyikapi kehidupan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini bersama dengan teman-teman kita dalam pelayanan, di anggota keluarga dan lain-lainnya. Nah, untuk itu semua sudah pasti kita butuh yang namanya iman ya, iman yang berkualitas supaya kebenaran Injil ini, kebenaran Alkitab yang kita baca terus menerus dan kita pahami itu boleh mengkristal, membatu, bukannya mengkristal seperti garam ya. Dan yang garam ini, garam yang terbentuk dari kebenaran Alkitab itu akan menjadi energi penerang bagi setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, beriman dan hidup dalam Tuhan Yesus. Dan garam yang menjadi terang ini menjadi suatu pertunjukan yang asli
dari kehidupan orang-orang percaya yang melakukan kebenaran Injil. Jadi tindakan yang dilakukannya itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Apa adanya. Kadang Tuhan suruh kita maju-maju, kita bilang, Tuhan bilang enggak maju, atau diam saja. Nah, itu kita melakukan seperti yang Allah kehendaki. Dan kita tidak memodifikasi apapun, sama seperti ketika Sarah waktu itu belum punya anak, jangan dimodifikasi untuk cepat. Ya, jadi mengambil Hagar ya sehingga ada Ismail. Nah, ketika kita melakukan apa yang Allah kehendaki, apa adanya, tidak dimodifikasi, nah kita berjalan dengan proses waktu yang terus menerus, jadi nggak ada waktu tunda. Nah, kedepannya kita pasti diarahkan, dituntun menjadi pemimpin rohani dalam kelompok kita. Dan untuk menjadi pemimpin rohani yang berhasil, setidaknya ada 3 konsep Alkitab ya yang harus dipahami dengan jelas. Misalnya kaya miskin itu berhubungan dengan mindset, cara kita berpikir. Pelimpahan kekurangan ini yang baru berhubungan dengan sesuatu, dengan juga kepuasan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang konsep kaya miskin itu terjadi pada pola berpikir kita, hasrat kita, pengen kita. Jadi kebutuhan atas hidup untuk mencapai sesuatu, harapan kita atas firman yang sudah kita baca. Apakah pengetahuan firman itu boleh menjadi sesuatu landasan fondasi yang kuat, yang benar buat kita. Kemudian konsep kelimpahan dan kekurangan itu ada di Filipi 4 ayat 12 tentang berhubungan dengan kepemilikan atas sesuatu. Kata Rasul Paulus, dia tahu semuanya apa itu kelimpahan dan kekurangan, tapi dia tetap ketika dia harus dalam pelayanan, dia harus melakukan pelayanan. Kemudian konsep kepuasan, di konsep kepuasan itu di Perjanjian Lama, di bahasa Ibraninya rafah, menjadi puas itu seperti kita seperti yang sudah lama nggak minum air, terus tiba-tiba di padang gurun kita dapat 1 tetes air, itu sangat memuaskan. Kemudian sabar, terpuaskan, tadi dipuaskan, terpuaskan. Kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, namanya parakaleo, dipanggil untuk atau untuk memberanikan, mendukung. Jadi kita akan membuat aktif menghasilkan kepuasan itu. Nah, itulah yang seharusnya menjadi warna dari keberadaan kehadiran manusia baru. Dan tentunya harus ada terjadi juga kesesuaian karakter. Jadi kita harus mematikan keinginan daging kita. Nah, mematikan keinginan daging kita itu supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu ada di Ulangan 6 ayat 5 dan Markus 12 ayat 30. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan keinginan daging, waduh, nggak sesuai ya. Jadi kalau kita ingin mengasihi Allah harus dengan keinginan roh. Hidup dalam roh, dituntun dalam roh. Nah, motif untuk mengasihi Allah itu harus muncul pada fondasi yang kokoh. Kita melihat, saya waktu itu belajar ya, membagikan kepada teman-teman tentang teladan karakter Tuhan Yesus selama masa pelayanan ini. Bagaimana dia ketika suatu hari harus berhadapan dengan seorang gila di Gerasa, atau seorang perempuan Samaria yang di pinggir sumur, atau yang satu, atau lagi Yakeus yang pendek ya, yang dimusuhi orang-orang, tapi dia harus merangkul orang-orang ini.
Nah, manusia baru itu tentunya harus memiliki motif ya mengasihi Allah sama seperti Allah mengasihi manusia. Allah juga punya motif mengasihi manusia. Ya ini melihat apa manusia itu hidup dalam apa baik dan indah. Selalu di kejadian 1 setelah dia menciptakan alam melihat itu semuanya baik. Nah, tujuan itulah dan kita juga mengasihi Allah karena tujuan kita adalah kita ingin melihat segala sesuatu juga menjadi baik seperti kualitas Allah. Nah, jadi ketika ada motif keaslian mengasihi Allah itu harus sama dengan tujuan pencapaiannya. Apa yang kita mau capai tujuannya. Kemudian tindakannya apa? Itu kan itu harus sesuai. Kalau tujuan pencapaiannya itu kita bisa lihat kemarin itu di Filipi 1 ayat 20 dan 21. Kemudian untuk tindakan itu ketika kita memuliakan Allah ada di Mazmur 66 ayat 2, Galatia 1 ayat 24. Ketika kita memuliakan Allah, kita memuliakan Allah dengan rohnya yang sudah diberikan kepada kita, karunia-Nya, dan kita juga bisa menghasilkan buah roh. Nah, dan untuk mengasihi Allah, otomatis kita harus menggunakan yang namanya akal budi. Nah, apa sih ini maksudnya akal budi? Di perjanjian lama dibilang akal budi ini adalah pengertian kegiatan mengamati, kemampuan melihat dengan mata dan menilai. Sedangkan di perjanjian baru akal budi ini adalah kepandaian kemampuan untuk membuat analisa, mengolah data, memprediksi hasil, membuat pertimbangan. Nah, dengan demikian akal budi kita itu sebagai manusia baru tentunya teman-teman ya kita harus melekat-lekat belajar terus firman Tuhan, juga berdoa, juga ikut beribadah. Nah, ini harus kita lakukan secara sabar ya, karena nggak bisa lari dari pengamatan pemeliharaan ketaatan. Jadi harus bertaat, kita memelihara ketaatan kita, kesabaran kita, kebenaran Alkitab harus kita jaga dengan iman tentunya ya, bersama-sama hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika kita ingin mencapai akal budi sesuai dengan kualitas Allah, nah, kita akan melalui proses demi proses, dibersihkan, dikuduskan, dan dimurnikan. Dan ketika kita pertama dibersihkan, diputihkan, di bahasa perjanjian lamanya wailah baru, ya, itu kita dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Tentunya yang pertama kita bertobat. Lalu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus darahnya di Yesaya 1 ayat 16 dan 18 yang menyucikan kita. Lalu setelah kita disucikan, apalagi yang kita lakukan? Nah, kita jadi tahu, kita harus belajar namanya diputihkan. Apa ini? Pikiran kita diputihkan. Belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang memberitahu kita, oh ini nggak benar, ini benar, ini salah, ini nggak salah, ini tidak salah, ini yang Tuhan inginkan, seperti itu. Nah, setelah kita diputihkan, kita tahu, dan kita sudah mendapat capnya ya dari Tuhan Yesus dibaptis itu, kemudian kita akan masuk ke dalam proses namanya dikuduskan. Ini baru ya, jadi dikuduskan dari karakter kita. Nah, misalnya kita akan bilang kasihilah orang lain, kasihlah musuhmu. Kalau kita mengasihi orang sekitar kita, apalagi kalau orang marketing ya biasanya halus mengasihi, tapi itu kan dengan tujuan
Bagaimana kalau kita mengasihi orang lain tanpa tujuan, misalnya ya, memberi apa adanya. Itu yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita juga bisa mengasihi musuh atau orang yang hanya memperalat kita, gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan pengudus. Kita akan belajar terus menerus di atas firman. Kita tahu yang Tuhan mau, kemudian secara bertahap kita belajar melakukan kebenaran firman itu sesuai dengan apa yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita sudah mengerti, bertahap demi tahap, dan apa yang kita yakini. Selanjutnya, setelah kita udah diputihkan, dibersihkan maksudnya ya, terus dikuduskan, terakhir kita dimurnikan. Kalau bahasa namanya Ibrani itu waisarapu. Jadi dimurnikan itu diuji lagi supaya kita dimatangkan dari pemahaman kita. Oh, misalnya lagi ketemu ya, tadi kan bagaimana kita harus mengasihi musuh kita, atau kita mengasihi orang yang memperalat kita. Lalu bagaimana supaya kita tuh nggak jadi kita tetap mengasihi mereka, tapi kita juga bisa menjadi dekat bagi mereka. Kalau kita misalnya mengasihi orang yang sering memperalat kita ya, kalau kita membiarkan, berarti kita itu seolah-olah sepertinya sedang menjerumuskan orang itu untuk jatuh. Tapi ketika kita tahu bahwa orang itu ada bermaksud beda ya, tapi kita tidak marah, kita tetap mengasihi dia, nah kita akan dapat pemahaman lagi, kita akan membantu dia untuk ketemu bahwa tindakannya adalah salah. Kita berani melakukan suatu klarifikasi sama orang itu tetap dengan kasih. Ini yang namanya pemurnian menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa kayak beda atau apa, nah kita bisa saling diskusi, boleh kirim email ya, atau di chat di YouTube bisa dilakukan. Kemudian kita akan masuk ke materi kita hari ini, mengasihi Allah dalam pergumulan. Bagaimana caranya? Mengasihi Allah dalam kondisi yang biasa-biasa saja, yang wajar, itu sangat gampang ya. Tapi mengasihi Allah, melakukan kebenaran firman dalam pergumulan, itu sulit. Nah, kita akan belajar dari suatu kejadian peristiwa Raja Daud waktu itu mau membawa tabut Allah. Entah kenapa di 2 Samuel 6 ayat 9 pertamanya kita baca di 2 Samuel ayat 6 dulu ya. Dari awalnya mereka membawa tabut Allah, arak-arakan, terus sesuatu terjadi. Si tabut Allah itu ceritanya nggak stabil. Nah, tiba-tiba si Uza yang salah satu yang maksudnya menggendong ya, kan ada 4 orang, salah satu si Uza itu merasa nggak stabil, dan cara refleksnya dia memegang tabut Allah itu, dan dia akhirnya dihukum Tuhan karena menjaga itu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan marah dan menghukumnya, padahal kan Uza bermaksud baik ya, supaya nggak jatuh. Tapi apa yang dipikirkan Uza adalah dia menggunakan kemampuannya sendiri, kemampuan manusianya. Si Uza menggunakan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan. Tuhan nggak mau seperti itu. Kalau memang terjadinya harus begitu, tidak stabil, tapi Tuhan akan yang namanya misalnya Tuhan tidak ingin jatuh, tidak jatuh. Itu yang Tuhan mau. Sehingga ketika Uza di 2 Samuel 6 ayat 8, ayat 6, 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 8, Uza menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat stabil tabut yang dibawanya itu, dan Tuhan marah dan membunuhnya.
Nah, ketika terjadi hal tersebut, Raja Daud tuh jadi marah gitu. Wah, bagaimana nih tabut Allah bisa sampai di rumah saya ya? Gitu. Ini udah makan korban. Gitu. Akhirnya di 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 11, Daud itu terpaksa karena takutnya dia juga nggak ngerti gimana caranya membawa tabut Allah. Dia tinggalin lah si tabut Tuhan itu di rumah Obed Edom. Dan apa yang terjadi ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati rumah itu. Teman-teman tahu nggak, Obed Edom itu orang Filistin loh, tapi dia menyembah Tuhannya bangsa Israel, ya. Nah, jadi dikatakan di dalam perkop ini 2 Samuel 6, tabut Allah adalah kunci. Kehadiran tabut Allah di dalam kehidupan orang percaya itu menjadi berkat yang memberikan keselamatan dan kehidupan. Nah, tadi kita mau tahu ya, bagaimana Allah memberkati Obed Edom. Apakah Allah hanya memberkati Obed Edom sepanjang tabut Allah itu ada di rumah dia? Tabut Allah itu hanya ada di rumah dia selama 3 bulan. Apakah Allah hanya memberkati 3 bulan saja? Tidak demikian. Walaupun Obed Edom seorang Filistin, Allah memberkati dia. Dan Allah memberkati keturunan Obed Edom menjadi bagian dari orang-orang suku Lewi. Bisa kita lihat di dalam ayat 4. Obed Edom dan anak-anaknya masuk sebagai kelompok para penunggu pintu. Nah, di bagian selatan. Ya, saya tulis di sini. Ada anak-anak Obed Edom itu totalnya ada 8, dan itu dicatat di Alkitab ya. Dan dan juga ada hal yang menarik, anak Obed Edom yang pertama dari Semaya itu ada menjadi pahlawan gagah perkasa dan juga menjadi pemimpin ya di memegang pemerintahan ya di puak-puaknya di kelompok mereka. Itu namanya si ada Otni, Rafael, Obed, Ezabar, terus ada Elihu dan Semakia. Nah, Obed Edom ini menjaga pintu bagian selatan di 1 Tawari 26. Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa baca deh di 1 Tawari 26. Bagaimana Tuhan memberkati dia dan memberikan izinnya Obed Edom boleh menjadi salah satu penunggu tabut Tuhan, baik Allah. Keren banget ya. Nah, dan Obed Edom menjadi penjaga pintu selatan, kemudian anak-anaknya menjadi menjaga gudang perlengkapan. Nah, kemudian selama berjalannya waktu kan satu Tawari 16:38 total Obed Edom dan keluarga besarnya itu ada 68 orang. Nah, dikatakan Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu pintu gerbang. Nah, di 1 Tawari 16 ayat 42 pada Heman dan Yedutun, nah Yedutun ini si Obed Edom tadi ya, dia tuh bermain nafiri ceracap, jadi sebagai para pemain alat musik untuk menyembah Tuhan. Dan tentunya anak-anak yang lain menjaga pintu gerbang. Dan ini hal yang luar biasa. Jadi ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati dia, dan tidak terbatas pada waktu tabut Tuhan itu ada di rumah dia. Tapi ketika tabut Tuhan itu sudah kembali ke Yerusalem, Tuhan tetap memberkati keluarga dan keturunannya. Tapi mungkin kita akan bertanya, kenapa sih bisa sih Obed Edom? Apa Tuhan punya utang janji? Yang Tuhan dengan janji adalah ketika kita melakukan kebenaran firman, bukan karena masalah utang budi, bukan.
Jadi katakan Obed Edom merasakan hadirat Tuhan, memberkati keluarganya. Kemudian Obed Edom berubah dari orang yang menyembah dewa Baal menjadi menyembah Allahnya orang Israel. Dan konsistensinya dia, ketekunan dia, itulah yang membawa berkat Allah mengenal dia. Kemudian tadi katakan juga berkat Tuhan dalam kehidupan ketika ada kebutuhan itu ya. Bagaimana sih step-stepnya si Obed Edom itu bisa Tuhan pakai luar biasa ya, dia dan keturunannya. Satu, dia harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kedua, harus hidup bersama Tuhan, menghadirkan Tuhan, hidup bersama Tuhan. Kalau udah menghadirkan, nah hidup bareng ya sama Tuhan dalam satu rumah, dalam satu kelompok. Kemudian sudah hidup, bekerja bersama Tuhan. Nah, ketika kita menghadirkan, kita hidup, dan kita bekerja bersama Tuhan, ada lampukan di Tuhan. Nah, lampukan di Tuhan itu tujuh Allah. Kita akan masuk penjelasan. Kekuatan Allah dalam hubungan hidup ya. Nah, ini karena tadi menghadirkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya menghadirkan Tuhan? Iya, nah, teman-teman ya, waktu itu Allah menciptakan Adam, membangunkan Adam. Sudah dibentuk, Allah menghembuskan nafasnya ke hidung Adam. Itu Allah yang dititipin kepada manusia, kepada Adam. Jadi di tubuh kita ini terdiri dari 3 bagian. Ya, ada roh, jiwa, dan tubuh, titipan Tuhan. Dan roh titipan Tuhan ini adalah roh manusia. Pelita Tuhan di Amsal 20 ayat 27. Dan inilah yang harus berkaitan dengan Roh Kudus. Sehingga ketika roh manusia kita, roh Tuhan itu enggak pasif, aktif berdekatan dengan Roh Kudus, mempengaruhi jiwa kita. Nah, dan juga dalam setiap tindakan menguduskan juga tubuh kita. Nah, pertama adalah dikatakan roh kita, roh manusia itu harus diaktifkan. Karena itu kita Tuhan. Kedua, menghadirkan kerajaan surga juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada di Matius 17 ayat 2 sampai 3. Mungkin kita akan melihatnya sebentar. Ini Matius 17 ayat 2 sampai 3. Tuliskan suatu ketika kata gini, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sama Yakobus Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka hanya berempat. Tiba-tiba Yesus berubah. Dan inilah yang terjadi ketika kita bisa menghadirkan kerajaan surga. Orang lain kita akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin teman-teman akan bilang, iya kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya, Allah ya. Iya, tapi kan waktu kejadian ini di Matius 17 ayat 2, Tuhan Yesus ini tuh masih ditutupi dengan tubuh manusianya. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh menaruh diri kita dengan kebenaran firman, melakukan kebenaran firman, nah, menghadirkan kerajaan surga seperti kejadian ini pun, maksudnya itu akan bisa dilihat oleh orang sekitar. Nah, ada satu kali saya mendengarkan khotbah dari Bapak Sadi. Dia bercerita ada orang lain oleh kereta, dia pokoknya suka baca firman Tuhan, suka baca Mazmur.
tiba-tiba dia nggak berkata apapun, dia juga lagi sibuk aja baca kitabnya. Kita kan duduknya depan-depan, orang-orang yang di depan dia tiba-tiba tersungkur. Dia bilang, saya udah nggak tahan pak, udah dong gitu, tolong dong doain saya. Saya merasa sangat itu tindas dengan dosa-dosa yang saya buat. Nah, itu sangat melakukan bukan, padahal orang ini hanya baca Alkitab dan tidak ngomong sama orang lain. Tapi orang yang melihat dia, melihat keadaan surga, kemuliaan Allah ada di dalam orang itu. Kemudian, bagaimana kita menghadirkan Tuhan? Menghormati Tuhan kita dengan benar. Ketika kita ibadah, kita menghormati ininya keberadaannya, kita mau lagi ibadah doa dengan siapa, kemudian melihat Tuhan bekerja di areanya. Ini ada di Yohanes 14 ayat 14 ya. Nah, ini ketika waktu itu bangsa Israel harus menyeberangi Laut Merah kejam. Lalu Allah bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu bagian saja. Karena bagian itu adalah bagian pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan Israel. Ya, kamu akan diam saja dan melihat. Tetapi keempat adalah melakukan bagian saya. Ada di ayat 16. Dan engkau, dia bilang kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Nah, ini harus dilakukan. Jadi waktu itu kan Musa terpojok nih, orang tanya udah mau keluar dari bangsa Mesir. Tapi dikejar, orang pada panik, nyalahin Musa lagi. Tapi Tuhan, Musa bilang, jangan takut, tetaplah berdiri, tetap lihat keselamatan dari Tuhan. Ya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ngomongnya gitu loh. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya benar kan, ketika mereka melalui Laut Merah, orang Mesirnya ngejar, mereka selamat naik ke daratan, orang Mesirnya ketutup sama air laut lagi. Nah, Tuhan bilang, Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagiannya Tuhan menyingkapkan, menyibak si Laut Merah itu menjadi tembok ya di kanan supaya orang Israel bisa jalan. Nah, apa yang dilakukannya? Musa harus mengangkat tongkatnya dia, mengulurkan tangan atas laut dan dibelah terus supaya orang Mesir bisa jalan. Nah, orang Israel ketika Musa sudah melakukannya, bagian dia, orang-orang Israel juga harus melakukan bagian dia, apa? Jalan. Aduh, jangan mikir, aduh takut kayak ini, enggak seperti itu. Jadi Tuhan melakukan bagiannya, pembuka, Tuhan yang kasih janjinya, Musa sebagai pemimpin melakukan bagiannya, kemudian orang Israel juga melakukan bagiannya. Jadi Tuhan berbagi-bagi semuanya, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan. Rohnya harus terpaut ya, terkoneksi dengan Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan di dalam kekudusan bersama ya, menghormati dan melihat Tuhan bekerja di bagian di areanya. Kita jangan ikut campur di bagian yang Allah punya, dan kita harus setia melakukan apa yang menjadi bagian saya. Kemudian yang kedua adalah hidup bersama Tuhan. Setelah kita menghadirkan Tuhan, kita sekarang hidup bersama Tuhan. Harus kerjasama ya, para Roh Kudus,
bersama kita. Oh, jiwa, pikiran, kekuatan harus jalan kayak tadi orang Israel, Musa lah yang paling pertama ya. Kita harus kerjasama. Waktu itu memimpin ada roh suara Allah. Musa ingin tongkat, ya harus kerjasama. Bagaimana kalau kaumnya jiwanya Musa bilang ini, benar nggak ya? Nah, mungkin Musa kalau gitu nggak belum ngangkat nih, belum ngangkat. Nah, apa yang ya kan? Jadi pertunjukan mujizat itu tidak terjadi. Kita harus lakukan Musa. Itu orang Israel itu ketika Musa sudah melakukan bagiannya. Nah, kita kan orang-orang Israel itu pasti juga ada rohnya hidup ya. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Lewatin tempat itu. Nah, itu yang akan lakukan. Ada kerjasama ilahi. Kemudian tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tunduk dan taat. Kita kembali lagi kepada peristiwa Musa dan Israel menyeberangi Laut Merah. Mereka harus tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Misalnya ada yang bilang, oh kan Allah itu hebat, ya udah deh santai-santai aja lewatnya, pelan-pelan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Tunduk dan taat. Apalagi kalau misalnya ada orang yang panik, apaan itu, saya nggak mau lewat. Nah, itu akan menghambat ya semua, karena pekerjaan Allah ada timingnya. Bagian kita harus kita lakukan sesuai dengan timingnya. Kemudian ketika kita mengupayakan dan menikmati Shekinah Glory, jadi ketika Allah ada dalam kehidupan kita, itu ada kemuliaan Allah itu yang menaungi. Itu ada contohnya Shekinah Glory itu ya yang Allah dia api ya itu orang Israel. Mereka merasakan pemeliharaan perlindungan Allah yang begitu sempurna. Mereka 40 tahun muter-muter padang gurun, kakinya yang gak luka, nggak usah pakai sendal, sendal baru, baju baru, enggak biasa ya. Dan ketika kita sudah hidup bersama Tuhan, jadi kita udah bisa kerjasama dan taat, kita mengupayakan dan menikmati Shekinah Glory. Tadi katanya mengupayakan, artinya kita harus hidup dalam dikuduskan, firman, berdoa, melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya. Kemudian menghasilkan buah roh. Nah, otomatis ya kalau misalnya kita hidup bersama Tuhan, harusnya buah roh yang dihasilkan, bukannya buah daging, bukan buah bukan. Kenapa demikian? Karena di dalam kebenaran Tuhan kita bisa melihat adanya kasih, sukacita, kedamaian, kebaikan, kemurahan, penuh iman, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Itu ada di Galatia 5. Tentunya harus mengalami hal itu kita hidup bersama Tuhan. Dan ketiga, setelah kita hidup bersama Tuhan, kita itu bekerja bersama Tuhan. Bagaimana caranya bekerja? Allah kasih lagi yang namanya karunia yang mendukung dalam pelayanan, pekerjaan pelayanan. Nah, misalnya ada karunia atas hikmat, karunia atas suara, perkataan, dan karunia atas kekuatan. Dan ketika kita tadi menghadirkan, ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita bekerja bersama Tuhan, seharusnya 3 bagian ini sudah, kita akan menyalakan yang namanya lampu kandil. Ya, lampu kandil itu seperti ini. Ya. Nah, ini adalah lampu kandil. Jadi yang pertama di tengah-tengah ini adalah fondasi yang kuat.
roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri. Cabang di sebelah kanannya ada 3. Di cabang sebelah kirinya ada 3. Nah, ketika cabang sebelah kanannya, pertama adalah takut sama Tuhan, roh berani, dan roh yang memahami. Kemudian di sebelah kirinya roh pengetahuan, roh untuk mempertimbangkan, dan roh hikmat. Dan 7 roh ini yang dipresentasikan dalam 7 lampu kandil, ya. Nah, ini adalah roh Allah, dan kita melakukan pekerjaan kita, dan akhirnya untuk melakukan pekerjaan kita, Allah memberi kita lagi karunia-karunia. Di setidaknya ada 9 karunia. 3 karunia hikmat, kita berkata-kata dengan hikmat, kita tahu kebanyakan Indo itu kita boleh menghibur orang lain, ya. Terus kata-kata pengetahuan itu takutnya juga, ya. Dan membedakan roh sendiri ketika kita bicara sama orang, kita bisa merasakan sesuatu yang lain, ya. Kemudian 3 karunia suara, ya, berbahasa lidah, kita orang berdoa dengan bahasa yang lain. Kemudian ketika ada orang yang berbahasa lidah, ada orang lain yang mengartikannya. Kemudian lagi orang yang bernubuat, memperkatakan apa yang dia lihat, apa yang Allah perlihatkan sama dia yang dia katakan. Ingat. Kemudian ada lagi 3 karunia kekuatan, ya, misalnya penyembuhan, kemudian bekerja dalam mujizat, dan bekerja dalam iman. Nah, seperti Musa, ya, waktu itu kan kita nyimpannya laut merah, dia bekerja dalam iman, ya, juga dalam mujizatnya. Ketika dia baru mulai, apakah laut merahnya sudah terbelah? Belum, kan? Tapi dia bekerja dengan iman, dia menaruh tangannya menunjuk tongkatnya terus kepada laut merah. Laut merah itu baru terbelah. Itu orang Israel bekerja dengan iman, mereka berjalan melewati lokasi tempat laut merah itu. Oke, ini adalah sebagian 9 karunia roh yang saya kutip dari Bapak Joseph Hicks, ya. Itu juga adalah gambarnya di beliau. Jadi intinya adalah saya mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi saya sehingga 100% sukses. Mengapa demikian? Kalau gitu, kalau Allah nggak mengasihi saya nggak bisa dong mengasihi Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu punya kualitas. Bagaimana? Dia pengen di saya itu mengasihi dia seperti apa? Ada kualitas tertentunya. Makanya dia kasih buah roh. Makanya tadi dia kasih hikmat. Dia kasih rohnya. Dia kasih firman Tuhan. Nah, itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dan setelah saya ambil itu, saya mengadopsinya, mengambilnya, dan membuatnya itu semua menempel, dan saya hidup di dalamnya, saya tenggelam di dalamnya. Baru saya dapat mengasihi Allah. Nah, untuk kita sampai kepada kesimpulan bagaimana mengasihi Allah dalam hubungan, ada baiknya kita melihat satu cuplikan berikut ini. Ya, guys, belum nyala.
ya. Lupa. Nah, ini anggap aja saya ya, ada seorang lah, senangnya minum bir, merokok, tidur, main game, ya, menghabiskan waktu dengan hal yang biasa. Kemudian kalau dia berjalan, ya teman-temannya lagi yang lain bilang, "Hai, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau tahu bapak tidak tahu apa-apa?" Yang minum alkohol bilang, "Kamu bohongin saya ya? Tuhan Yesus itu palsu, dia nggak, Tuhan Yesus itu nggak nyata." Temannya bilang, "Bagaimana kok kamu bisa bilang begitu?" Saya berdoa, tapi dia nggak pernah menjawab apa yang saya butuhkan. Saya merasa sangat sedihan ya. Dan hal itu nggak real, katanya nggak nyata, nggak wujud. Dia nggak pernah ada untuk saya, kata yang suka merokok ini. Ada temennya yang, "Kenapa kamu salah, sahabat? Aku udah melakukan semuanya apa ya kau bilang." Kata temen ini, Tuhan itu ngasih apa ini tadi dia bilang, Tuhan itu memberikan ya yang dia butuhkan. Kata temennya tadi minum alkohol, saya sudah melakukan banyak hal. Apa yang kamu perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan, ya. Tapi kata temennya yang ikut kebenaran firman, kamu hanya berfokus sama masalah kamu, apa yang kamu minta. Jadi kamu nggak lupa dengan Tuhan, gitu. Kamu hanya fokus sama apa yang kamu inginkan saja. Kadang-kadang kita harus menunggu, dan kita harus percaya sama Dia, dan orang-orang tetap menunggu apa hal itu. Apakah kamu pernah mau berkorban Tuhan? Kamu hanya ingat segala sesuatu Tuhan itu menjawab kita. Tapi kamu pernah nggak memberikan apa buat Dia? Padahal tadi Dia sendiri melihat keadaan kamu. Jika kamu mempermalukan Tuhan, jika kamu mempermalukan Tuhan dengan kehidupan kamu sendiri. Jika kita melakukan salah, kita telah melukai hati Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan tetap sayang sama kita. Dia sangat mencintai kita. Ada bilang musik yang alkohol berasa, wah benar juga dia lari. Dia benar mamanya. Dia terlalu egois lah. Aku minta maaf banget Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Aku ingin percaya kepadamu mulai sekarang. Aku tidak akan seperti itu. Karena selama ini saya hanya menginginkan apa yang saya butuh, saya perlu. Itu benar, ya. Jadi jika kita hanya berpikir dengan
apa ya, kita mau saja, kita akan jawab, kita menunggu juga sebelum pihak. Itu namanya komunikasi dua belah pihak. Lalu tiba-tiba temennya mau ketemu Tuhan Yesus, Yesus bilang, apa kabar? Aku ingin menceritakan sesuatu padamu. Kamu tidak perlu untuk melihatnya, supaya kamu percaya. Itu adalah karunia yang gratis diberikan. Tapi cuma sedikit yang merespon iman ya, nggak usah melihat Yesus tapi percaya. Jika engkau bekerja bersama dia, ya terang Yesus itu ada bersama kamu. Jangan biarkan terang itu padam, kebenaran firman yang itu padam. Ya. Kamu senantiasa dilindungi sama sama dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kita bersama lakukan apa yang Allah inginkan. Ingatlah ketika dia berkata firman-Nya kepada kamu bahwa Allah akan bersamamu mulai dari awal sampai lama-lamanya. Oh, I love you Jesus. I love you Jesus. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ketika kita mengasihi Allah dalam pergumulan, orang akan nanya kenapa Allah harus menghadapkan kita dalam satu situasi namanya pergumulan hidup. Dan ternyata pergumulan hidup itu merupakan alat bantu ya yang Allah gunakan kita manusia baru ini melewati tahapan-tahapan yang tadi, dipastikan, diputuskan, dimimpikan. Supaya kita berhasil, manusia baru ini berhasil, nomor duanya Allah memperlengkapi dan memastikan manusia baru itu menjadi pemenang atas pergumulan yang sedang dihadapinya, supaya dia benar-benar menjadi manusia baru dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah murni di dalam pemikirannya ya. Kemudian lampu kandil Allah tadi ya, itu adalah simbol 7 roh Allah. Itu yang membantu kita, membantu manusia baru untuk menghasilkan buah roh dan menuntaskan pekerjaan pelayanannya dengan karunia roh yang bisa terlihat dengan dominan. Jadi kita nggak terbatasi dengan umur kita, waktu kita, keadaan kita, enggak, karena Tuhan membantu karunia-karunia-Nya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Kau telah mengizinkan kami, saya untuk boleh melakukan kegiatan belajar Alkitab ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saya juga teman-teman. Dan kita boleh menambahkan Tuhan Yesus Roh Kudus yang menambahkan pengertian ini sehingga firman Tuhan yang kami pelajari boleh jadi kuat, melekat, kental, dan kami boleh ada di dalamnya, dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh berhasil dalam proses sampai kepada proses pembuktian. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, juga berkati sistem yang digunakan bersama kami Yesus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita akhirnya sampai akhir acara. Minggu depan tanggal 20 Juli kita akan belajar lagi mengenai jaminan orang percaya. Jaminan orang percaya itu orang manusia baru ya, atas hidup dan iman.
Oke, dengan demikian acara kita selesai. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.